Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sehingga pada hari ini kita dapat memeluk Islam. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana Islam masuk di Tanah Mandar sehingga umat Islam di Tanah Mandar ini taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa Tanah Mandar ini adalah Tanah Mandar yang memang dikenal dengan daerah maritimnya yang kuat. Sehingga dengan adanya daerah maritim ini atau pesisir pantai ini, maka sangat wajar dan sangat memudahkan baik itu pedagang yang berasal dari Timur Tengah, pedagang yang berasal dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera, dan para pengemban dakwah yang memang ditugaskan khusus untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Mandar ini, utamanya pada masa itu adalah ketika daerah itu di Tanah Mandar ada persekutuan kerajaan-kerajaan di pesisir yang biasa dikenal dengan Pitu, Babana, Binanga, dan kerajaan-kerajaan inilah yang pertama kali didatangi oleh para mubalik, para dai, dan dalam catatan sejarah dijelaskan bahwa setelah Goa dan Talok memeluk akidah Islam, memeluk Islam, maka Goa waktu itu mengirim utusan seorang ulama yang di Tanah Mandar dikenal dengan nama Syekh Abdurrahim Kamaluddin. Beliau inilah yang mengajak, yang mendakwakan Islam ke Arajang Balanipa pada masa itu. Dalam catatan sejarah dikenal dengan Arajang Balanipa yang keempat, sehingga pada masa itu Islam mulai masuk di kerajaan dan dianut oleh seluruh warga kerajaan pada masa itu, dan akhirnya Islam tersebar di Tanah Mandar. Namun di waktu yang lain, kesempatan yang lain, Islam juga disebarkan di daerah Banggai, yang mana pada masa itu ulama yang berasal dari Sumatera yang bernama Syekh Abdul Manan atau digelar dengan Pusalama di Wasala Bose, beliaulah yang menyebarkan Islam di daerah Banggai dan sekitarnya. Kemudian di daerah Pambuang juga ada seperti itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejarah masuknya Islam di Tanah Mandar ini kita bisa melihat bahwa ternyata Islam masuk di Mandar ini bukan hanya lewat perdagangan, bukan hanya melalui kekerabatan, tapi memang ada utusan khusus yang dikirim oleh kerajaan Goa pada masa itu untuk bagaimana menjadikan Islam ini tersebar ke seluruh alam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan inilah wujudnya sehingga Islam sampai di Tanah Mandar, dan alhamdulillah dengan adanya Islam di Tanah Mandar ini memperkuat persatuan umat manusia di muka bumi ini, termasuk khususnya di Tanah Mandar ini. Sekian dari kami. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.